Apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, ah masa sih, ah nggak mungkin, dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hamil di dalam perut Rasul Sallallahu, di dalam perut ibunda Aminah, itu adalah jabang bayi yang akan menjadi nabi terakhir. Seorang tadi yang diceritakan oleh Habib Ali, disentuh dadanya aja, itu rencana mau membunuh Rasul. Tawafi karena nyekel pedang, nyekel belati, itu ada mata ini Rasulullah mudeng. Mengopi arep apa le ngono tok. Saya ngono. Mboten to Kanjeng Nabi, terus lagi jalan. Rasulullah tahu ini mau mata ini. Wong Rasulullah itu tahu depan sama belakang sama kok. Jadi kalau di belakang itu ada sholat, orang sholat gojek, itu Rasulullah ngerti siapa sing gojek. Beda sama kita, kudu nganggo CCTV, baru dilihat setelah selesai, oh ini yang gojek ini. Rasulullah tahu. Subhanallah, waktu itu akan membunuh, dipegang dadanya aja oleh tangan suci Rasulullah. Orang ini menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menyatakan, ya Rasulullah, orang yang tadinya sebelum aku masuk ke tempat ini paling ku benci adalah engkau, tapi saat ini orang yang paling ku cintai adalah engkau. Tangan tok. Nah ini bagaimana tubuh Rasulullah semua ada di perut, di kandungan Siti Aminah. Ini seorang ibu yang luar biasa. Sungguh sangat kurang ajar kalau ada yang mengatakan ibunda Nabi Muhammad di neraka. Ini tubuh Rasul Muhammad ada di kandungannya selama 9 bulan. Dikatakan Habib Ali, di situ Siti Aminah hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wala tashku minhu alaman wala ilala. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa berat. Di dalam kandungan ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tidak pernah merepotkan orang lain, walaupun ibunda sendiri. Kenapa ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal lebih dahulu? Dikarenakan nanti menurut para ulama, biar Nabi Muhammad tidak memanggil abi, tapi Nabi Muhammad memanggil Rabbi. Jadi Rasulullah tidak mengambil ayahku, enggak. Tidak manja-manja dengan ayah, manjanya dengan Allah. Rabbi adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ini Rasulullah. Ayah Rasulullah SAW waktu di dalam sulbinya ada Nur Muhammad, semua wanita yang di Mekah semua ingin dinikahi oleh Abdullah. Berusaha, bahkan mereka itu memamerkan wajahnya di depan Abdullah untuk dinikah. Tetapi Siti Aminah di dalam rumah kesendiriannya berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Abdullah bisa menjadi suaminya. Allah mengabulkannya. Luar biasa. Begitu dikatakan bahwa ayah yang di dalam sulbinya dititipkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang punya pendapat
dapat seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan kita dan mereka dapat hidayah. Ini bagaimana tangan tadi aja, tangan Rasulullah memegang kepala seseorang di usia yang sudah tua. Orang itu dilihat rambutnya sebagian putih, sebagian hitam, padahal usianya sudah lanjut. Waktu ditanya, ya fulan, kenapa rambut kalian ini yang di atas putih, yang di atas hitam dan yang di bawah-bawah ini putih? Wahai saudaraku, sesungguhnya di masa kecilku kepalaku ini sering dipegang oleh Rasulullah. Rambut yang pernah, kepala yang pernah dipegang Rasulullah tidak pernah putih. Yang tidak dipegang ini putih. Loh, itu tangan Rasulullah. Ini Rasul ada di sulbinya Abdullah. Di situ dikatakan ayahnya kafir, neraka, jahanam, astagfirullahaladzim. Hati-hati, jangan gampang percaya. Kalau kita tidak tahu, tidak usah banyak komentar tentang itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya punya keyakinan bahwa tidak mungkin Allah menitipkan jasad yang luar biasa ini kepada seseorang yang ahli neraka. Tidak mungkin. Subhanallah.